Pertama itu tentang alur farmasi ya. Kita belajar tentang alur farmasi. Sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? Terdengar. Dengar ya? Oh iya. Ya, kita belajar tentang Permenkes nomor 72 tahun 2016 ya. Di mana Permenkes ini eh, merupakan dasar bagi farmasi ya, baik di sini sama ya, baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian untuk yang hal yang kita pelajari di Permenkes ini. Jadi di Permenkes ini kita akan banyak belajar dari proses pengadaan ya, pengadaan obat sampai proses evaluasinya, pemusnahannya dan proses pengendaliannya. Untuk di sini sudah ada yang pernah ikut seleksi P3K tahun kemarin? Sudah ada belum yang pernah ikut? Ya, jadi banyak sekali untuk terutama untuk yang Belum, Mas. belum ya. Kalau untuk ujian ujian P3K ya terutama di kompetensi ini banyak sekali soal-soal tentang pelayanan kefarmasian ya. Jadi tugas kita ya untuk apoteker dalam bekerja apa saja ya ini lengkap ya, lengkap sekali banyak ya sekitar ada di atas 15 soalan ya. Kalau 15 itu bisa benar dan kita bisa mengerjakan cepat kan pasti bisa menghemat waktu ya, menghemat waktu dan tabungan nilai ya, terutama untuk teman-teman yang punya banyak saingan karena kalau teman yang punya banyak saingan apalagi non afirmasi ternyata saingannya banyak afirmasi harus banyak bisa menjawab soal ya. Ya di Permenkes ini jadi kalau di ujian P3K itu nggak ditanya Permenkes nomor sekian itu apa-apa enggak ya. Jadi di sini lebih ke teknisnya. Kalau SKB itu kan ngapalin ya Undang-Undang Kesehatan nomor sekian, Hari Kesehatan Nasional atau HKN kapan saja gitu ya. Kalau di teknis ya, kompetensi teknis, kita fokusnya ke pekerjaannya ya. Jadi untuk teman-teman bisa membayangkan ya bahwa eh, apa sih yang perlu dipelajari ya hal teknis dalam kita melakukan pelayanan ya. Pelayanan dalam hal teknis kefarmasian ada dua ya, manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan habis pakai. Kemarin kalau nggak salah ada yang sempat tanya tentang alat habis pakai dan bahan medis habis pakai apa saja yang dipelajari. Oh, nggak ada sih, yang lebih banyak ke proses sediaan farmasinya ya, bagaimana proses pengadaannya, lebih ke arah situ ya. Kemudian interaksi obat seperti itu ya. Tapi saya rasa masih dasar ya, masih materi dasar nggak terlalu mendalam. Dan yang kedua ada pelayanan farmasi klinik ya dari proses rekonsiliasi obat ya. Pengertian rekonsiliasi obat itu apa? Itu keluar ya. Mungkin teman-teman di sini pernah lihat ada yang namanya apa ya kisi-kisi ya atau FR-FR ya. Ya mungkin ada yang keluar dan ada yang tidak keluar ya. Tetapi intinya dari semua itu rata-rata itu tentang teknis teknis ya, tidak hanya teoritis saja tapi hal-hal yang sifatnya teknis yang dilakukan. Ya ini kita mulai dari pengelolaan sediaan farmasi ya. Pertanyaannya nggak mungkin soal pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan itu tidak ya. Tapi hal yang ada di dalam situlah yang akan keluar di soal-soal ujian. Kayak pemilihan ya. Pemilihan mengacu pada apa? Formularium nasional, kemudian formularium rumah sakit. Ya, kalau pemilihan ini kan komplit ya. Jadi ada di Permenkes sebelumnya, saya lupa Permenkes berapa, itu menyebutkan bahwa pemilihan itu yang utama itu dari formularium rumah sakit ya. Jadi bukan formularium nasional.
Kalau ada pilihannya formularium nasional dan formularium rumah sakit, pilihlah formularium rumah sakit. Tapi kalau tidak ada, pilihlah formularium nasional. Karena itu merupakan dasar pemilihan. Kalau ada daftar doen, ya itu bisa masuk ya untuk syaratnya itu doen. Karena dari sumber saya lupa ya untuk peraturan perundang-undangnya nomor berapa, tetapi sebelum Permenkes nomor 72 tahun 2016 ini lahir, itu Permenkes sebelumnya menyebutkan bahwa formularium rumah sakitlah yang merupakan sumber dan eh, daftar obat esensial nasional. Kenapa saat itu belum ada Fornas ya? Karena Fornas itu formularium nasional itu kan aturannya itu sebenarnya baru ya, hitungannya baru. Sebelum Permenkes itu lahir ya, atau sebelum Permenkes itu ada ya. Itu dari segi pemilihan. Kemudian dari segi perencanaan. Dari segi perencanaan, kita sebagai farmasis atau terutama apoteker ya di sini melakukan perencanaan dengan berbagai pertimbangan ya. Salah satunya pertimbangan dengan kita dengan cara Pareto ya, perencanaan kebutuhannya ya, Pareto ya, yang ABC ya. Kalau A bagaimana? Kalau A itu kan 70% dari biaya ya, obat-obat yang pemakaiannya itu sampai 70% dari biaya. Kalau B itu sekitar 20-an persen. Kalau C itu yang 10% ya, atau yang paling sedikit. Itu kalau menggunakan metode Pareto. Kemudian ada juga metode konsumsi ya, jadi melihat bagaimana konsumsi pengobatan tahun sebelumnya. Selanjutnya menggunakan metode Venn ya. Ini dari vital, esensial, dan non esensial ya. Pokoknya kalau vital itu yang sifatnya life saving ya, obat-obat yang life saving yang mengancam jiwa. Kalau selain mengancam jiwa itu masuknya bisa esensial maupun non esensial. Mungkin ada yang bingung juga, yang vital yang mengancam jiwa sama obat-obat anti diabetes itu masuknya yang mana ya? Kalau obat-obat untuk diabetes itu masuknya esensial. Maksudnya di sini esensial adalah obat-obat untuk penyembuhan penyakit. Beda ya di sini untuk menyembuhkan dan eh, dalam kondisi yang mengancam jiwa. Kalau menyembuhkan ya contohnya obat untuk obat diabetes ya. Kemudian obat gout arthritis ya apa saja ya, contohnya seperti itu. Obat pereda nyeri itu obat esensial karena esensinya itu hanya untuk pengobatan. Kalau vital yaitu contohnya kayak norepinefrin, epinefrin seperti itu contohnya. Biasanya di soal paling rata-rata ya epinefrin atau ada keterangan di situ mengancam jiwa. Nah, itu maka pakai vital ya. Itu yang utama harus diadakan. Dibandingkan esensial lebih utama lagi yang vital. Kemudian yang terakhir adalah yang non esensial atau tidak terlalu penting. Contohnya apa yang tidak terlalu penting di sini? Ya, contohnya seperti vitamin-vitamin ya, itu kurang terlalu penting. Ini perencanaan, kemudian epidemiologi ya dengan sistem epidemiologi. Selanjutnya pengadaan ya, pengadaan bisa melihat dari e-katalog ya atau e-purchasing. Terus penerimaan, nah penerimaan di sini apoteker atau tenaga teknis kefarmasian kan eh, melakukan pengecekan ya, ada proses pengecekan atau validasi sesuai tidak terhadap faktur. Oh ya, kemudian saat pengadaan itu sendiri kan kita melihat juga ada proses permintaan ya, permintaan obat yaitu dengan adanya surat pesanan ya. Nah, surat pesanan ini kita kita harus tahu nih kalau yang narkotika itu rangkap berapa, psikotropika rangkap berapa, prekursor rangkap berapa ya. Jadi semuanya itu rangkapnya pakai rangkap 3. Walaupun mungkin lihat di apa ya di Permenkes bukan Permenkes ya
peraturan Badan POM itu di bagian depan itu rangkap 3, di belakangnya rangkap 4 ya. Coba dilihat di bagian isi tengahnya itu tulisnya rangkap 3, tetapi di lampirannya itu tertulis rangkap 4. Yang dipakai itu yang rangkap 3 ya, karena saya sendiri sempat bingung ya tahun kemarin. Saya tanyakan langsung ke BPOM, jawabannya rangkap 3. Seperti itu. Jadi ngikutin dari per BPOM aja. Menggunakan rangkap 3. Jadi semuanya itu pakai rangkap 3. Kemudian bagaimana untuk pemesanannya? Kalau untuk narkotika itu kan per item ya. Jadi satu SP untuk satu item tertentu, kemudian psikotropika untuk satu SP untuk satu jenis tertentu. Kalau narkotika satu item untuk satu SP untuk satu item tertentu, maksudnya seperti ini. Kalau ada MST ya, resepan MST, ada resepan MST tablet ya, kemudian ada bukan resepan, maaf, surat pesanan ya, surat pesanan MST tablet sama morfin injeksi ya. Itu nanti SP-nya kan sendiri-sendiri ya, karena per item. Tapi kalau seandainya psikotropik, kalau ada resepan, maaf, resepan lagi ya, ada surat pesanan, MST, tablet, dan morfin, bukan MST, diazepam ya contohnya. Diazepam tablet dan diazepam injeksi, maka boleh dalam satu SP. Itu untuk psikotropika. Ya, kemudian untuk yang lain ya, untuk yang lain untuk OT itu eh, bisa bisa lebih dari itu ya, dari psikotropika ya. Nah, kemudian macamnya bagaimana? Macamnya kalau untuk narkotika, pokoknya kalau yang untuk pengetahuan saja itu golongan pertama ya, contohnya heroin ya, seperti itu. Kemudian kalau yang bisa digunakan atau biasa digunakan untuk terapi pengobatan itu berarti bukan golongan pertama. Itu sih untuk titik poinnya untuk tentang narkotika ya. Kayak fentanyl ya itu kan dua ya. Jadi kita nggak bisa menghafalkan semuanya, tapi kita harus tahu tipe-tipe yang biasa muncul seperti apa. Karena ya tipe-tipenya ya itu aja ya, nggak akan berbeda jauh. Karena kadang kita kalau mengerjakan soal kan gini, satu soal ada 4 atau 5 pilihan jawaban, minimal kita bisa memilih dan memilah mana jawaban yang kemungkinan benar ya di antara kemungkinan dua jawaban gitu ya. Jadi kalau kita bingung, kita lupa gitu. Kan kadang kalau kita ngerjain mungkin karena grogi ataupun lapar ya, lapar belum berangkat ujian, belum sarapan ibaratnya contohnya gitu. Kita kan sering panik ya. Ya kita yang penting pertama jangan jangan panik, kita mengerjakan. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita lihat jawabannya. Dari jawaban mana yang salah ya, nanti dipilah-pilah. Oh ini salah-salah. Nanti akan mengerucut jawabannya. Contoh tadi kalau narkotika, ya golongan pertama itu kan pasti untuk penelitian ya, berarti yang nggak mungkin ada di tempat praktek kita gitu. Kalau saya dalam pengerjaan soal itu seperti itu. Jadi kan kita nggak mungkin hafal semuanya ya, ya nggak hafal semuanya. Kita pilah-pilah ini, oh ini. Gitu. Kemudian psikotropika, ya kita hafalin aja yang biasa ada ya, kayak diazepam ya, lorazepam ya, berarti golongan barbiturat ya ini, yang pam semua gitu, untuk midazolam ya, untuk psikotropik. Selanjutnya untuk OT ya yang biasa disalahgunakan ya, ada triacylpenidil, kemudian apalagi ya selain itu chlorpromazin ya, chlorpromazin atau CPZ itu obat-obat yang sering disalahgunakan. Selanjutnya prekursor ya, prekursor seperti pseudoephedrine kayak gitu. Jadi kita nggak perlu panik dalam menghafalkan
ya kita yang diingat yang bisa kita ingat aja lah, nggak perlu terlalu terporsir untuk eh, kita harus hafal ini enggak ya. Kenapa kalau kita memaksakan diri seperti itu ya nanti kita akan susah sendiri ya. Dibikin aja slow, nggak usah terlalu panik walaupun sudah keluar jadwal ya. Saran saya kalau H-1 nanti nyantai-nyantai aja, nggak perlu belajar. Kemudian tadi OT yaitu langkah 3 ada triacylpenidil, kemudian haloperidol ya itu CPZ, amitriptyline, dextro ya. Kira-kira obat-obat yang sering disalahgunakan. Kalau kita nggak hafal, kita melihat di lapangan, oh iya yang biasa disalahgunakan apa? Ya masuk kriteria pastinya. Seperti itu. Karena apa? Karena dari perundang-undangan itu kalau udah menentukan obat-obat tertentu yang biasa disalahgunakan, yaitu yang secara umum. Kita nggak perlu mikir yang terlalu jelimet ya kalau bahasa Jawanya. Mungkin prekursor, ada ephedrine, ada pseudoephedrine ya pasti ada ephedrine, ergot ya, ergotamin itu contohnya ya untuk golongan prekursor. Kemudian eh, kemarin sempat ada yang eh, di ini teman saya ujian itu keluar PBF-nya ya. PBF yang diizinkan untuk menyediakan narkotika ya, yaitu kan PBF Kimia Farma. Itu sebenarnya kan jawabannya sangat singkat ya. Kita kita harus bisa membaca eh, situasi ya, situasi. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita baca situasi dari soal itu. Maka lebih mudah dalam pemilihan. Oh, ini maaf pencet ya. Tadi penerimaan, penyimpanan ya. Penyimpanan di sini pastikan suhunya itu tersimpan sesuai standar ya. Kalau suhu standar kan di bawah 25 derajat Celcius. Kemudian kalau yang apa sensitif pada suhu ruang atau suhu panas ya itu disimpan di 2 sampai 8 derajat Celcius. Kalau ada pertanyaan gini, uh, obat itu aturan penyimpanannya di mana gitu. Maka yang pertama kali ada kita lihat di lembar leaflet obat yang kita gunakan ya. Kenapa? Karena tiap obat itu memiliki aturan yang berbeda. Obatnya sama, distributor apa produsennya beda, penyimpanannya juga beda. Ya, untuk contohnya kayak Sedakum dan Fortanes ya, sama-sama midazolam. Yang satu bisa suhu di bawah 25, yang satu harus di suhu 2 sampai 8. Itu contohnya. Kemudian BOD-nya yang pertama kali lihat apa? Ya lihat dari etiket. Ya contohnya saya sebutkan merek aja ya untuk produk sukralfat dari OGB ya, OGB Dexa. Itu kalau nggak salah cuma 3 hari aja ya untuk BUD-nya. Sudah tertulis langsung di leafletnya. Tetapi untuk produk sukralfat dari produsen lain itu lebih dari 3 hari ya. Bisa ada yang 5, 10, sampai ada yang sampai 14 hari. Itulah bedanya. Jadi kalau ada pertanyaan menghitung BUD dan sebagainya, kalau ada tanggal apa, kalau ada waktu pastinya yaitu benar. Tetapi kalau ada keterangan melihat di leaflet itu yang paling benar ya karena tiap produk itu berbeda. Maaf kepencet lagi. Itu penyimpanan kemudian proses pendistribusian ya. Jadi ini dengan kalau dari farmasi ke tiap bangsal-bangsal itu kan menggunakan UDD ya, uh, unit dispensing ya, berarti tiap pemberian. Ya, distribusikan kemudian proses pemusnahan ya di sini ya. Proses pemusnahan ya harus ada saksi-saksi dari Dinkes kalau yang di pemerintahan ya
dari perwakilan dari pemerintah ya, ini dari prosesnya dari Dinkes, BPOM, seperti itu. Kemudian pengendalian ya itu proses pada pengelolaan sediaan farmasinya. Kemudian dalam pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep ya. Jadi semua resep itu wajib dikaji. Sedang azan ya, maaf berhenti sebentar. Ya, kita mulai lagi. Tadi pengkajian dan pelayanan resep ya, kita melihat bagaimana resep itu sesuai dengan
screening atau tidak ya. Kalau dalam screening itu nggak keluar ya, jadi soal screening karena mungkin terlalu ini ya dasar ya, jadi nggak keluar dalam ujian ya. Dari beberapa teman saya yang ujian itu nggak nggak keluar. Kemudian riwayat pengobatan itu juga enggak, rekonsiliasi. Rekonsiliasi keluar di penjelasannya. Jadi rekonsiliasi itu kan obat ya, obat yang dibawa oleh pasien yang dititipkan ke farmasi. Dalam proses visite, konseling itu juga nggak keluar, PTO nggak keluar. Kemudian monitoring efek samping obat, di sini terkait dengan pelaporannya ya. Jadi kalau ada meso itu dengan apa ya, metode apa ya, Naranjo di apa dilaporkan kemana ya, ke pharmacovigilance ya. Kalau seandainya kita lupa ya kita ingat aja pharmacovigilance ya. Jadi pilihannya itu jawabannya itu sangat nggak mirip-mirip, jadi apa ya, kita enak aja dalam dalam pengerjaan soal terutama teknis ya. Jawabannya kayak pharmacovigilance apalagi gitu ya. Jadi kalau kita nggak paham, oh iya kita tahu pharmacovigilance untuk pelaporan-pelaporan atau tentang evaluasi penggunaan obat itu ya pilih pharmacovigilance. Nah, kemudian terakhir nih ada evaluasi penggunaan obat. Eh, nggak banyak yang keluar ya dari soal-soal itu terkait EPO. Ya, ini standar pemilihannya, formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa ya. Ini beberapa dasar dalam pemilihannya. Tapi yang pertama pasti formularium ya. Kalau nggak ada jawaban formularium ya formularium rumah sakit. Kemudian perencanaan ya, ini dari segi anggaran, periode pemakaian sebelumnya, waktu tunggu pemesanan. Oh ya, dalam waktu tunggu pemesanan kita juga harus paham ya untuk penghitungannya. Mungkin nanti sore saya bahas ya, bukan nanti sore ya, nanti malam saya bahas terkait soal-soal hitungannya, hitungan dan soal-soal yang keluar. Waktu tunggu pemesanan obat ya harus bisa menghitung lead time-nya ya untuk waktu tunggunya, kemudian kita bisa bisa menghitung berapa labot atau ya contohnya kalau pengadaan RL ya infusan, berapa banyak obat yang kita order ya seperti itu. Anggaran dan rencana pengembangan. Ini sumber pengadaan ada macam-macam, ada produksi informasi, pembelian. Ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan ya, ini keluar ya, jadi banyak yang keluar ini tentang ini, yaitu harus ada sertifikat analisis ya untuk bahan baku obat, kemudian untuk bahan yang berbahaya ada material safety data sheet ya. Ya, kemudian produk-produknya harus ada izin edar ya. Masa kadaluarsa minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alkes dan BMHP ya. BMHP tertentu seperti vaksin, vaksin agensia, ini contoh-contohnya. Untuk lapisan teknologi kesehatan ya, ini obat itu harus pertama itu keamanan, yang kedua efikasi ya. Obat yang masuk itu pertama harus aman. Kita nggak memandang efikasinya, tapi yang pertama aman. Yang kedua baru punya efikasi atau tidak. Kemudian dalam rantai pasoknya, baik alkes dan obat, maka kita harus perhatikan penyimpanannya ya, terutama terkait suhu penyimpanan ya. Contohnya kalau sediaannya suhu 2-8 derajat, dari barang diterima sampai gudang sampai akhir ke end usernya juga harus dijaga dengan suhu segitu ya, menyesuaikan.
Oh ya, kemudian terkait dengan monitoring suhu ya dilakukan dua kali ya saat siang dan sore atau malam ya. Nah, jadi kalau monitoring itu tidak hanya satu kali ya untuk pencatatan monitoring suhu, tapi dilakukan dua kali. Nah, ya ini nanti bisa dibaca-baca sedikit ya, tapi intinya pabrik itu harus punya sertifikat analisa ya. Kenapa? Karena obat datang itu kan dalam bahan baku harus ada sertifikatnya. Harus ada izin ya, izin atau distributor resmi ya. Harus memiliki untuk khusus alkes harus memiliki Certificate of Origin ya apabila produk berasal dari impor ya. Itu beberapa kemudian ya ini ya, ini penyimpanan ya ini penyimpanan first in first out dan first expired first out ya. Kalau yang kita pegang Vivo atau Vevo? Ada yang tahu? Yang kita pegang Vivo atau Vevo dalam kita bekerja. Yang pertama kali keluar itu pertama kali masuk itu pertama kali keluar apa yang expired duluan yang keluar? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah yang expired ya. Dalam tata kelola kita nggak mengenal mana yang masuk duluan, mana yang harus keluar ya. Tetapi mana yang expired duluan itulah yang keluar ya, FIFO ya. Ya ini penyimpanannya, ini contohnya. Kemudian teman-teman di sini perlu paham juga logo-logo ya, logo apa ya, tanda-tanda ya. Jadi mana yang bahan mudah terbakar, mana yang sifatnya korosif ya. Itu keluar juga di ujian ya. Itu sudah ada panduannya kok, tenang aja. Kayaknya saya sudah pernah nge-share ya untuk panduannya di grup P3 P3K ya. Dan ya kayaknya saya udah nge-share juga di grup P3K. Pelajari tanda-tanda ya untuk bahan yang mudah eh, mudah bahan yang sifatnya korosif, mudah terbakar itu di kemudian terkait narkotika dan psikotropika, nah ya narkotika kita sudah paham ya harus ada dua pintu dan apa dua kunci ya sudah ada dua kunci yang berbeda dan dipegang oleh dua orang yang berbeda kemudian ditempel di dinding atau yang sukar untuk dipindahkan. Itu terkait narkotika ya dan psikotropika. Kalau pelaporannya udah jelas ya lewat Sipnap, kemudian hack alert, medication ya tuh HAM ya. Mungkin teman-teman yang di rumah saya sudah paham ya, udah tahu mana obat yang masuk hack alert atau bukan ya, karena sudah ada tandanya ya. Contohnya kayak seperti elektrolit,
konsentrat gitu ya, elektrolit konsentrasi tinggi, nah itu termasuk dalam HAM. Ya, ini obat-obat high alert ya. Jadi obat yang diwaspadai karena berdampak serius pada keselamatan pasien. Mencakup obat yang memiliki risiko tinggi ya. Di sini sedia farmasi dengan zat aktif yang menimbulkan kematian bila terjadi kesalahan ya. Contohnya insulin, heparin dan kemoterapeutik ya. Atau yang selain itu ada norum ya, atau lasa. Kemudian ada elektrolit konsentrat dan elektrolit konsentrat tertentu. Oh ya, teman-teman di sini kalau untuk menghitung MEQ sudah paham semua kan ya? Apa ada yang belum? Sama kecepatan infus, kira-kira perlu diperdalam lagi nggak? Perlu, Kak. Perlu, Kak. Ya, yang ini untuk kecepatan infus sama ini ya MEQ ya. Eh, untuk elektrolit konsentrasi tertentu ya. Ya nanti untuk pertemuan nanti malam ya terkait penghitungan juga elektrolit tertentu, kemudian konsentrasi elektrolit konsentrasi tertentu, kemudian terkait pengadaan ya, terkait penghitungan stok ya, stok optimal obat. Ya ini saya ambil di tempat saya bekerja ya, ini gambarannya. Ya, ya ini untuk penyimpanan khusus ada produk nutrisi parenteral, obat radioaktif, ya, obat program. Ya, terkait obat emergensi ya, emergensi ya pastinya di troli emergensi ya. Teman-teman wajib hafal untuk yang obat-obat yang emergensi ya, karena apa? Tiap soal pasti ada yang tentang obat-obat vital ya, obat vital. Ya mungkin di troli teman-teman saat praktek bisa dilihat apa saja obat-obatnya ya. Ya ini kalau di tempat saya kerja pada pelayanan. Nah kemudian terkait dengan proses eh, penarikan ya, penarikan atau penarikan obat yang memiliki hak dalam penarikan kan itu berdasarkan perintah BPOM ya. Jadi pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM ya. Semua itu dari BPOM atau berdasarkan sukarela oleh pemilik izin edarnya dengan tetap memberikan laporan kepada BPOM ya. Kemudian penarikan alkes yang sudah habis izin edarnya ya atau dicabut oleh Menteri Kesehatan. Itu juga proses dalam penarikan itu harus pertama obat yang izin edarnya dihapus, yang kedua karena sukarela ya dari pemilik izin edar atau ada yang recall ya, karena mungkin kecacatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah perintah dari BPOM ya untuk menarik obat. Ya, selanjutnya terkait pemusnahan. Nah, ini pemusnahan untuk sediaan farmasi sudah ada ya panduannya. Nanti setelah ini kita tentang pemusnahan ya, pemusnahan obat. Ya. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat digunakan dan dicabut izin edarnya. Pengendalian ya ini pengendalian ketersediaan, pengendalian penggunaan dan penanganan ketika kehilangan atau kerusakan kadaluarsa. Ya, administrasi terkait dengan pencatatan, kemudian pelayanan farmasi klinik ya ini meliputi telaah obat, dilihat dari tulisannya ketepatan ya tempat pasien obat, waktu, dosis,
ada duplikasi atau tidak. Nah, contohnya di sini terkait duplikasi ya untuk pada soal itu kadang ada obat dari golongan yang sama ya. Contohnya omeprazol, lansoprazol ya itu nggak boleh ya itu duplikasi. Atau yang satu eh, dari PPI, yang kedua dari H2 agonis ya. Ya, contohnya ranitidin dan PPI omeprazol ya, pembuat proton inhibitor itu juga tergolong duplikasi. Duplikasi jadi itu tidak boleh. Itu juga kalau pada soal itu sering juga beberapa nomor itu tentang duplikasi ya. Jadi hafalkan golongan obat dan jangan sampai ada obat di golongan yang sama ya untuk satu pasien. Ya, ini verifikasi obat. Ya, ini terkait dengan BUD ya, atau Beyond Use Date ya. Ini ada dua sumber, sumber versi Indonesia dan versi USP ya. Kalau nggak salah, saya kayaknya pernah nge-share ya di grup P3K, itu untuk sumbernya itu kan isinya berbeda ya antara dari USP dan sumber dari Indonesia. Jadi saran saya pakainya sumber yang terbaru dari USP saja karena isinya berbeda. Ini kalau di sumber lama ya, sumber lama versi Indonesia, sediaan semi padat yang tidak mengandung air itu 90 hari pada suhu dingin. Yang mengandung air 14 hari. Kemudian racikan yang tidak mengandung air maksimal 180 hari ya. Contohnya apa? Racikan tidak mengandung air. Ya, puyer ya. Puyer itu 180 hari. Nah, ini terkait penyimpanannya bisa dibaca sendiri. Tingkat resiko kontaminasinya, kalau resiko kontaminasi rendah 48 jam, kalau kontaminasinya resiko tinggi 24 jam. Ya, tetapi pada sumber yang terbaru itu kalau nggak salah 12 jam ya kalau untuk resiko kontaminasi tinggi ya, tidak 24 jam lagi. Jadi saran saya menggunakan sumber yang ini ya, yang terbaru ya. Karena sumber yang versi Indonesia, saya lupa ya namanya apa, tapi kalau nggak salah materinya tuh kayak semacam majalah itu warnanya hijau dari Surabaya ya, dari Jawa Timur. Saya lupa namanya apa, kayak semacam buletin gitu. Itu jangan jangan dijadikan patokan ya, jadi patokannya USP saja. Nah, ini rekonsiliasi obat ya, ini eh, rekonsiliasi obat ya, jadi obat yang dibawa oleh pasien ya. Nantinya kan ada yang kalau yang tidak dipakai maka dititipkan ke farmasi ya, itu inti dari proses rekonsiliasi obat ya, intinya obat yang di apa dititipkan. Ya, dari materi ini ada yang ditanyakan Kak, ya? Kak mau nanya dong, kalau nutrisi parenteral tuh ada hitungannya nggak sih, Kak? Ada. Nah, itu kayak gitu tuh biasanya masuk juga nggak? Apa eh, per ada yang keluar, ada yang enggak sih, Kak. Tapi kalau mau diajari cara penghitungannya ya oke. boleh, Kak? Ya, Makasih. ya. Untuk penghitungannya nanti malam ya. Kalau nanti malam hitung-hitungan ya. Oke, siap. Ya. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Nah, Kak, ya, kalau untuk Permenkes tentang puskesmas ada juga nggak keluar ya. Puskesmas juga tentang sama. perbekalan? Hitungan ya. Mirip-mirip. Hitungan terus proses Enggak, pengadaannya, pengadaan, Kak. ya pengadaannya itu Mm. keluar. Kalau selain proses pengadaan itu kan sama seperti standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, sama. Kemudian sama terkait ini apa ya, juknis petunjuk teknis pelayanan kefarmasian.
Kalau nggak salah saya udah share ya di grup premiumnya kan. Kalau yang mungkin yang baru-baru mungkin bisa di scroll ke atas. Saya sudah share terkait juknisnya. Nah di juknis itu banyak yang keluar ya, terutama gini eh, dalam hal aseptic dispensingnya gitu ya. Ruang steril berapa nilainya, ruang kontaminasi berapa nilainya, itu sudah ada di situ. Jadi sekarang yang kita pelajari adalah yang semua yang masuk di panduan ya, panduan-panduan yang ada terkait dari juknis itu, kemudian standar pelayanan, kita belajar dari situ. Kemudian BPOM terkait pemusnahan, itu ada peraturan BPOM kalau nggak salah itu terkait pemusnahan, bagaimana proses pemusnahannya, seperti itu Kak. Jadi kita nggak usah belajar yang sangat teoritis sekali ya. Kita lebih ke panduan-panduan. Karena sebenarnya sudah ada kata kuncinya ya, kompetensi teknis ya. Teknis kan udah terkait apa yang perlu dilakukan ya, actionnya itu bagaimana, seperti itu. Nggak akan ada soal hitungan yang pH sekian itu nggak akan seperti SKB. Kalau SKB kan general sekali, industrinya masuk ya banyak yang masuk. Kalau kalau di sini kita tidak terlalu ke arah situ ya. Jadi kita lebih banyak kan malah justru ke arah klinis ya. Seperti itu. Ya, silakan ada yang ditanyakan lagi. Nggak ada. Udah Kak. Ya, kalau nggak ada kita lanjut materi selanjutnya ya. Nggak apa-apa ya, ini masih lanjut materi selanjutnya. Ya lanjut aja Kak. Ya, mumpung siang ya. Kalau malam saya ngajarnya kadang agak ngantuk ya. Iya Kak, ya Kak ya. Iya. Maaf kalau ini mumpung siang masih on fire. Enggak.